Saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini, kembali kita bersama di Imago Dei Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Saudaraku sekalian, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Engkau. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa. Lebih dari semua itu, Engkau telah memberkati kami hari demi hari. Kiranya hidup kami, jiwa kami, betul-betul kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan, kami membahas firman-Mu, berkatilah mulai dari awal ini sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita membahas hari ini mengenai hawa nafsu. Kita membuka satu ayat di dalam Alkitab mewakili ayat-ayat yang lainnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sungguh peringatan bagi kita orang yang sudah percaya. Di dalam ayat ini disebut manusia lama dan manusia yang baru. Mengapa disebut manusia lama dan mengapa disebut manusia baru? Yang disebut manusia lama adalah manusia yang berdosa. Manusia yang telah berbuat dosa, telah melawan Allah, telah jadi musuh Allah, berpihak kepada iblis. Mereka tidak berpihak kepada Allah, tetapi berpihak pada iblis. Berpihak pada keinginan mereka. Jadi, pengertian daripada hawa nafsu, artinya keinginan hati, dorongan hati, perasaan. Ya. Perasaan seorang yang diakhiri dengan tindakan atau action. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, hawa nafsu adalah suatu keinginan. Dan seseorang mampu melakukan itu, seseorang mampu melakukan tindakan-tindakan baik itu yang positif maupun yang negatif. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia lama adalah manusia yang belum ditebus oleh Yesus Kristus. Manusia lama adalah manusia yang belum bertobat dan percaya. Manusia lama, manusia di luar Yesus Kristus. Manusia lama adalah manusia yang dikutuk karena dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya membahas secara tuntas. Sementara saya disebut manusia baru, apakah saya diciptakan kembali? Oh bukan, hati saya yang berubah, sikap saya yang berubah. Bukan saya diciptakan kembali menjadi manusia baru, ya, diciptakan Allah menjadi baru. Tetapi hati saya, sikap saya, tindak tanduk saya menjadi baru, pikiran saya menjadi baru. Segala sesuatu karya Allah, saya menganggap itu sebuah positif untuk mengasihi saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada kesempatan ini dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 19, dikatakan di sini, perasaan mereka telah tumpul. Perasaan mereka telah tumpul. Nah, artinya kalau kita ibaratkan atau analogi, pisaunya tumpul, ya, tidak bisa mengiris bawang, tidak bisa memotong, ya. Jadi tidak berfungsi dengan baik. Ya, jadi sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik itu tidak baik. Ya. Kenapa tidak baik? Artinya manusia yang pikirannya tumpul itu tidak memuliakan Tuhan. Perasaannya telah diselimuti oleh kebodohan. Ya. Bapak Ibu sudah pernah atau saudara sekalian pernah lihat orang yang jatuh cinta misalnya. Sekalipun kita tegur, kita nasihati, kita memberikan jalan keluar, masukan demi masukan, bahwa itu bahaya. Dia tidak mau tahu. Orang yang sudah jatuh cinta, itu dorongan hati, keinginan. Nah, jadi manusia lama, itu adalah manusia yang belum ditebus. Manusia lama, manusia yang di luar Yesus Kristus. Manusia lama, manusia yang dikutuk, dibinasakan di neraka. Manusia lama justru memusuhi Tuhan, menolak kasih karunia Allah, menolak Yesus Kristus, kurang bersyukur, kurang berterima kasih.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Karena pikiran mereka serakah, karena pikiran mereka dikuasai oleh ekosentris, kepentingan diri sendiri, bukan berpusat pada Allah teosentris, tapi berpusat pada diri sendiri. Oh, dia angkuh, dia sombong, dia membanggakan diri. Orang percaya itu boleh bermegah diri karena Yesus telah menebusnya. Tetapi orang percaya tidak boleh sombong karena keangkuhan adalah jalan kehancuran bagi orang yang tidak menyadarinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita melihat bahwa orang bodoh, perasaannya bodoh, atau pikiran yang bodoh, atau pikiran yang tumpul, atau perasaan yang tumpul, tidak mungkin memuliakan Tuhan di sorga. Tetapi hati mereka melekat pada kecemaran duniawi. Apa itu kecemaran? Yaitu kekotoran. Apa itu kecemaran? Yaitu hati yang tidak bersih, tidak beres. Dalam pergaulan, mereka bergaul seenaknya tanpa melihat apakah pergaulan itu memuliakan Tuhan atau merusakkan hubungan mereka dengan Tuhan. Siapakah di dunia ini yang tidak pernah dikecewain orang lain? Bagi pemuda-pemudi, itu banyak sekali orang merasakan atau mengalami namanya kecewa, menyesal. Atau seolah-olah kita tuduh Tuhan. Mengapa kita bisa tuduh Tuhan? Bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita, Tuhan tidak sayang kepada kita, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan membenci kita, Tuhan tidak memberikan keadilan bagi kita. Pada waktu orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, hati kita, pikiran kita mulai tumpul, mulai kacau, tidak stabil. Tetapi apa yang memberikan kita bisa kuat? Apa yang membuat kita bisa kuat? Yaitu ada harapan bahwa Tuhan berjanji bahwa orang yang meninggal itu akan ketemu dengan kita di surga kelak. Harapan-harapan seperti inilah yang kita peroleh sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dan serakah segala macam kecemaran. Saudaraku, keserakahan, ya, keserakahan. Orang disebut serakah. Kenapa? Karena tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Orang yang bersyukur merasa puas. Orang yang tidak bersyukur tidak pernah merasa puas. Dia mendapatkan terus, dia ingin terus, dia ingin mendapatkan terus menerus. Rasa syukurnya tiada. Nah, bagi anak Tuhan bersyukur. Tuhan memberikan pasangan yang ganteng, puji Tuhan. Tuhan memberikan pasangan cantik, puji Tuhan. Jangan hanya dilihat oleh mata, oh dia cantik, oh dia ganteng. Tetapi hatinya menjadi tumpul. Hatinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatinya dikuasai oleh pengertiannya sendiri. Bukan karena bergantung pada firman Tuhan. Maka awas dan hati-hatilah. Hubungan Anda tidak akan selamanya bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia melihat luarnya, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Dalam mencari pasangan hidup pun, kita hati-hati. Sangat hati-hati. Jangan melihat kulit. Jangan melihat face-nya. Oh cantik, oh lumayan pintar, oh lumayan hebat. Tetapi yang dipertaruhkan di situ adalah imannya. Orang yang beriman, ini kata kerja, beriman. Bukan asal iman gitu, asalkan orang itu punya iman. Beriman, ya. Tindakannya itu akan kelihatan, ya. Kalau misalnya ada seseorang wanita, laki-laki kurang mengasihi Tuhan, ya, hari Minggu atau hari kebaktian atau hari persekutuan, dia tidak pernah ikut-ikut. Kalau diajak pun kebaktian, tidak ikut. Diajak untuk bersekutu, membaca firman Tuhan, menelaah firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Oh, banyak alasan-alasan. Itu bukan pasanganmu di masa depan. Itu bukan pasanganmu di masa depan. Ya. Tapi bukan berarti fisiknya yang diperhatikan, tetapi
imannya, orangnya beriman atau tidak. Bukan KTP-nya Kristen, bukan KTP-nya anak hamba Tuhan, anak majelis, atau anak diaken, atau anak siapa saja, atau sudah sekolah Alkitab, atau sudah punya gelar S2, S3, S3 dan segala macam. Bukan itu. Tapi yang kita lihat, dia beriman atau tidak. Beriman itu adalah kata kerja, ya. Berarti dia beriman, memiliki action. Buah iman itu apa? Tindakannya apa? Yang pengen dikerjakan setelah dia diselamatkan? Apa yang dikerjakan setelah dia bertobat? Apa yang dia kerjakan setelah percaya Yesus sungguh-sungguh? Kalau tidak ada perbedaan antara orang luar sana dengan pasanganmu atau calonmu atau pacarmu atau temanmu, sahabatmu, jangan pilih. Karena itu akan merusak hubunganmu di masa datang. Itulah sebabnya banyak anak muda-mudi hari ini. Mereka hanya melihat dari luarnya saja, tetapi mereka tidak melihat hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang laki-laki selingkuh dengan perempuan, itu bukan dari hatinya, tetapi itu karena nafsunya. Kalau dia selingkuh, tetap dia kembali kepada istrinya. Tetapi kalau seorang istri selingkuh, itu benar-benar dari hati. Kalau orang yang beriman, pasti ada harapan baginya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.